wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ustadzah-ustadzah sekalian yang ikut berpartisipasi bergabung di kajian fikih wanita pada akhir Desember yang bertepatan pada hari ini ya, pada hari Sabtu 25 Desember 2021. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa ikut ngaji bersama yang diadakan oleh Pusat Studi Al-Quran Cari Ustadz. Kemudian salawat serta salam kami haturkan kepada Sang Insan mulia dan sempurna yang kami harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kajian mingguan pada sore hari ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan semoga ngaji pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan bisa bermanfaat buat saya dan buat para ustadzah sekalian yang ikut menyimak dan ikut mendengarkan pada kajian pada sore hari ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk sedikit membersamai kajian pada sore hari ini dengan tema puasa bagi perempuan. Nah, alhamdulillah kemarin di minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga sudah membahas tuntas bagaimana terkait toharo, bagaimana terkait haid, bagaimana terkait bersuci, nifas, istihadah dan sebagainya. Nah, di minggu yang terakhir ini di bulan Desember saya akan sedikit memberikan motivasi. Artinya di sini bukan semata-mata saya yang lebih benar atau misalkan saya yang lebih dipercaya untuk bisa memberikan hujah, bukan. Di sini saya sedikit memberikan motivasi dan suntikan informasi terkait puasa bagi perempuan. Karena memang perempuan itu saking banyaknya permasalahan, saking banyaknya muskilat, sampai puasa saja dibahas untuk perempuan tersendiri. Begitu. Ustadzah Mufidah bisa dibantu share screen? Soalnya nggak bisa dipencetin, Ustadzah. Ya, terima kasih, Ustadzah. Nah, kita lanjut ke pengertian puasa. Sebagaimana yang kita ketahui, kita juga sering sering mengaji atau mengaji kilat, atau misalkan kita mendengarkan video-video terkait puasa, pasti sudah nggak asing tentang pengertian dari puasa tersendiri. Nah, pengertian dari puasa di sini itu saya sebutkan dalam slide di situ, menahan diri atau al-imsaku. Ya, puasa secara bahasa artinya menahan diri atau al-imsaku. Yang dimaksud dengan puasa secara istilah atau puasa secara keseluruhan itu artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat khusus sepanjang hari dari pagi sampai adzan maghrib. Maksudnya di situ adalah dari mulai sebelum adzan sholat subuh sampai nanti kita berbuka sampai adzan maghrib. Nah, di situ ada tulisan yang memang saya miringkan, niat khusus. Maksudnya niat khusus di sini itu apa? Jadinya begini, ketika kita puasa, kemudian kita niatkan dengan niat khusus untuk puasa, maka nanti pahalanya juga akan berbeda dengan puasa yang memang tidak diniatkan untuk puasa. Contoh kecilnya seperti ini. Misalkan kita sering mencuci muka atau kita sering membasuh muka.
membasuh muka sebagai kebiasaan keseharian. Nah, niat khusus di sini itu akan membedakan antara adah atau kebiasaan dengan ibadah atau sebagai ibadat yang memang term dari term agama, begitu. Nah, ketika kita mencuci muka sebagai kebiasaan, maka tidak ada pahala yang mengalir ketika kita mencuci muka. Tapi kalau misalkan kita mencuci muka dengan niat kita berwudu, dengan niat khusus kita berwudu, maka disitulah ada letak pahala yang mengalir ketika kita melaksanakan atau ketika kita melakukan pencucian muka tersebut. Nah, disitulah pentingnya adanya niat khusus terkait dengan puasa. Nah, bagaimana kalau kita kontekskan dalam term puasa? Contohnya seperti ini. Misalkan kita nggak niat puasa dalam satu hari itu, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan atau sudah menjadi sebuah adat istiadat bahwa orang tersebut itu bangunnya setelah sholat subuh. Misalkan setelah sholat subuh orang itu tidur lagi, kemudian bangun sampai duhur, tidak makan, tidak minum, kemudian orang tersebut juga tidak melakukan perkara yang sekiranya membatalkan puasa. Maka orang tersebut tidak dianggap puasa karena tidak berniat puasa. Beda lagi kalau misalkan dari teman-teman berniat puasa sebelumnya, setidaknya pas pada waktu sebelum adzan sholat subuh berniat puasa, kemudian dia setelah sholat subuh tidur, kemudian baru bangun sampai dengan duhur, kemudian dia juga tidak makan, tidak minum, dan dia juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di situ ada pahala yang mengalir terkait dengan pahala niat khususnya dia ketika berpuasa. Jadi itulah pentingnya adanya sebuah niat khususnya terkait dengan pekerjaan atau kegiatan yang akan kita kerjakan. Kalau misalkan kegiatan yang kita kerjakan itu kita niatkan, maka itu akan menjadi pahala. Beda lagi kalau misalkan kita tidak niat, maka itu tidak akan menjadi pahala atau aliran pahala untuk kegiatan yang akan kita kerjakan. Lanjut. Kemudian di situ ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Nah, di sini ada beberapa syarat wajib puasa yang saya cantumkan. Yang pertama adalah Islam. Berarti sebelum masuk ke pointer atau sebelum masuk ke syarat wajib puasa itu apa? Nah, syarat wajib puasa itu di mana ketika poin-poin mulai dari poin 1, Islam, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan ibadah puasa, berarti ada 4 poin itu. Ketika poin-poin tersebut sudah terpenuhi secara utuh, dari poin 1 sampai poin 4 itu terpenuhi, maka orang tersebut diwajibkan untuk melakukan puasa. Disinilah yang disebut dengan syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu ada ketika syarat-syarat yang sudah nanti kita akan pelajari itu sudah terpenuhi secara utuh, kemudian syarat-syarat tersebut bisa terpenuhi 1-4-nya itu terpenuhi, maka orang tersebut sudah dibebani atau orang tersebut sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, yang pertama di sini syarat wajib puasanya adalah Islam. Berarti kalau misalkan kita mengikuti teori sinonimitas berarti maksudnya antonimitas berarti Islam, antonimnya dari Islam adalah non-Islam atau non-Muslim. Berarti Islam itu orang yang beragama Islam, kemudian Muslim itu juga orang yang beragama Islam, orangnya begitu kan. Kemudian berarti selain dari orang Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Berarti lain antonimnya atau lawan katanya itu adalah orang yang tidak beragama Islam, berarti atau orang yang non-Muslim tidak diwajibkan untuk puasa. Lantas menimbulkan pertanyaan, bagaimana ketika misalkan ada orang yang awalnya itu bukan orang non-Muslim, artinya orang itu tidak orang Islam. Kemudian orang itu mencoba untuk masuk Islam di umur yang sekiranya memang dia sudah dewasa, yakni umur 18 atau umur 19 tahun, kemudian dia masuk Islam. Nah, dia masuk Islam, apakah dia itu diwajibkan untuk mengqadha? Mengqadha itu artinya mengganti puasa atau sholatnya yang sudah 18 tahun atau 19 tahun sudah ditinggalkan karena memang dia tidak Islam, atau memang dia itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Bagaimana? Nah, itu biasanya pertanyaan yang memang kritis yang memang sering kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Nah, jawabannya itu tidak.
Kalau misalkan dia awalnya itu adalah dia seorang yang non-muslim, kemudian dia masuk Islam, maka tidak ada tanggungan atau tidak dibebankan untuk mengganti atau tidak dibebankan untuk mengqadha sholat ataupun puasa yang sudah ditinggalkan selama 18 tahun ketika dia posisinya masih belum menjadi seorang muslim. Begitu ya. Jadi misalkan orang tersebut itu selama 18 tahun itu masih statusnya menjadi non-muslim, belum beragama Islam. Maka selama 18 tahun itu tidak diwajibkan untuk mengqadha salat dan mengqadha puasa, dan tidak juga diwajibkan untuk menggantinya. Jadi ketika pas pada waktu masuk Islam, disitulah beban atau taklif atau tanggung jawab dia sebagai orang Islam itu bermulai. Jadi mulai dari itulah misalkan puasa, kemudian sholat, begitupun kewajiban-kewajiban lain itu dibebankan. Nah, beda lagi kalau misalkan permasalahannya seperti ini. Misalkan ada orang yang awalnya itu masuk Islam. Kemudian dia sudah masuk Islam, sudah baligh, masuk Islam, kemudian baligh, kemudian dia itu murtad atau dia itu keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islamnya itu sekitar 1 tahun lah, nggak terlalu banyak, maksudnya nggak banyak-banyak lah. Kita durasikan 1 tahun aja, dia keluar dari Islam, ya kan? Kemudian dia masuk Islam lagi. Nah, bagaimana hukumnya dia itu? Hukumnya puasa ataupun sholat atau kewajiban lain itu yang ditinggalkan selama 1 tahun dia menjadi murtad itu bagaimana? Maka jawabannya di sini dia wajib untuk mengqadha dan dia wajib untuk mengganti puasa dan sholat yang sudah ditinggalkan ketika dia menjadi murtad. Nah, itu bedanya ya. Kalau misalkan dari awalnya itu dia sudah non-muslim, kemudian dia masuk Islam, maka beban atau taklif atau tanggung jawab dia mengenai Islam itu baru dibebankan. Beda lagi kalau misalkan dia itu awalnya memang Islam, dari kecil Islam, kemudian dia murtad artinya keluar dari Islam, kemudian dia masuk Islam lagi, maka di situ tidak dibebankan, maka di situ dibebankan adanya tanggung jawab selama 1 tahun atau selama dia murtadnya itu berapa tahun, itu dibebankan kepada orang tersebut untuk mengqadha atau untuk mengganti puasa dan mengganti mengganti sholat yang tidak dikerjakan selama dia murtad. Itu ya, untuk pengertian dari Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh. Nah, baligh di sini artinya dia itu sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu kalau misalkan pengertian secara umum lah terkait dengan baligh. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mengkontekstualisasikan terkait dengan hukum agama tentang baligh? Nah, baligh di sini kalau misalkan perempuan, ciri-cirinya berarti perempuan dia keluar haid kurang lebih pada umur 9 tahun Hijriah, itu ya, 9 tahun Hijriah. Itu balighnya untuk perempuan. Kemudian balighnya untuk laki-laki, dia keluar mani. Ya, dia mimpi basah atau dia keluar mani. Kemudian baligh yang poin ketiga adalah di saat perempuan dan laki-laki belum keluar mani ataupun belum keluar haid sampai umur 15 tahun, maka dia sudah disebut dengan baligh. Ya, karena batasnya itu batas dengan umur 15 tahun. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah syarat wajib puasa berakal sehat. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak mempunyai akal sehat, artinya di sini bisa dicontohkan seperti misalkan orang gila, atau misalkan orang yang sedang mabuk-mabukan, atau misalkan orang tersebut sakit sampai tidak sadarkan diri bahwa dia itu sedang sakit sampai tidak sadar bahwa dia itu siapa, seperti itu. Maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Begitu ya, karena akalnya tidak sehat atau karena salah satu syarat wajib puasa itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang syarat yang terakhir adalah dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Artinya mampu di sini juga ada berbagai macam perdebatan di sini ya. Mampu di sini adalah bisa mampu secara fisik, artinya dia itu tidak sakit, dia itu tidak mempunyai keluhan apapun terkait ketika misalkan dia melaksanakan ibadah puasa, atau misalkan mampu di sini secara syariat.
Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang membatalkan puasa lain, seperti misalkan orang haid atau misalkan orang nifas. Dia sebenarnya itu mampu untuk berpuasa, tapi tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan oleh agama. Maka dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, disinilah adanya syarat wajib puasa yang memang ketika syarat 1, 2, 3, 4 ini dipenuhi, maka orang tersebut sudah dibebankan untuk melaksanakan puasa. Berarti kalau misalkan ada yang tidak masuk dalam syarat wajib puasa di sini, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa. Begitu. Kemudian poin selanjutnya, di sini ada rukun puasa atau misalkan fardu puasa. Nah, rukun atau fardu puasa di sini yang pertama kali adalah niat. Di situ saya tulis dengan niat dalam kurung dalam hati. Kenapa dalam hati? Karena memang niat itu bil qalbi. Niat itu letaknya dalam hati. Kemudian kalau misalkan bagaimana ketika kita mengucapkan atau ketika kita melakukan puasa, kemudian niatnya itu kita ucapkan di mulut. Misalkan kita melaksanakan puasa Ramadan misalkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahrin Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Misalkan seperti itu. Kita melafatkan atau kita mengucapkan di mulut. Bagaimana itu hukumnya? Nah, hukumnya mengucapkan itu adalah sunnah. Wa talaffudzu bisunnah, wa talaffudzu sunnatun. Artinya melafatkan atau mengucapkan niat dengan cara mengucapkan secara lisan itu adalah hukumnya sunnah. Yang tujuannya untuk memperkuat atau tujuannya untuk meneguhkan pendirian kita bahwa ternyata kita sudah niat dalam hati dan kita juga sudah niat dalam talaffuz atau niat dalam ucapan. Begitu ya. Kemudian apabila puasanya fardu atau puasanya Ramadan atau puasa qadha atau puasanya yang memang puasa diwajibkan, maka diwajibkan niat pada malam hari atau sebelum waktu sholat subuh, ya, atau maksimal sebelum waktu sholat subuh. Jadi tingkatan puasa itu bermacam-macam, ibu-ibu sekalian. Tingkatan puasa itu ada yang disebut dengan puasa fardu atau puasa wajib. Puasa fardu itu yakni seperti puasa Ramadan, kemudian puasa qadha. Puasa qadha itu puasa yang kita masih punya hutang di puasa sebelumnya, misalkan ya, kita masih punya hutang, nah itu puasa qadha. Puasa qadha itu disebut juga dengan puasa wajib. Atau misalkan puasa nadar. Puasa nadar misalkan, saya mau berpuasa 3 hari. Saya mau berpuasa 3 hari, kalau misalkan IPK saya di atas 3,5. Misalkan seperti itu kan disebut dengan puasa nadar ya. Nah, puasa 3 hari tersebut berarti disebut dengan puasanya fardu atau puasa yang wajib kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ketika kita melaksanakan puasanya itu puasa fardu atau puasa wajib, maka kita wajib untuk berniat pada malam hari, malamnya itu, atau maksimal sebelum waktu subuh. Itu. Jadi ketika kita misalkan puasanya puasa fardu, maka kita harus mentalafutkan niat. Itu talafut niat kan sunnah. Kita harus meniatkan dalam hati, setidaknya malam hari kalau misalkan takut lupa. Tapi kalau misalkan bisa maksimal sebelum subuh, maka kita bisa melaksanakan maksimal sebelum subuh untuk membaharui niat atau untuk berniat. Bisa dalam hati itu, atau misalkan kita mau mentalafutkan niat. Itu ya. Kemudian bagaimana ketika puasanya itu puasa sunnah? Puasa sunnah itu bisa puasa Senin Kemis, atau misalkan kita puasanya ada hari-hari tertentu, misalkan Yaumul Asyura atau Yaumut Tasu'a, atau misalkan pas pada waktu hari Maulid Nabi. Nah itu gimana? Apakah kita diwajibkan untuk berniat atau bagaimana? Maka hukumnya di sini tidak diwajibkan untuk niat di malam hari. Tapi sunnahnya kita mengucapkan atau kita berniatnya itu di pagi hari. Kalau misalkan kita lupa, nggak apa-apa kita di pagi hari. Yang terpenting jangan sampai masuk waktu zawal, atau misalkan sampai jam 10 atau misalkan jam 12 perkiraan sebelum zuhur. Begitu ya. Itu kalau misalkan puasanya puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah maka tidak diwajibkan untuk niat di malam hari. Bisa niat ketika misalkan paginya juga nggak apa-apa. Tapi kalau puasa fardu maka diwajibkan niat pada malam hari atau maksimal sebelum waktu subuh. Jadi rukun puasa ini merupakan hal-hal yang harus dipenuhi. Apakah puasanya itu sah atau tidak?
Jadi ketika misalkan orang itu tidak berniat dan orang itu melaksanakan puasanya, puasa fardu, maka secara otomatis menjadi batal puasanya. Karena rukun puasa atau fardu puasa ini menjadi hal-hal yang harus kita penuhi dan menjadikan puasa kita itu sah atau tidak. Itu untuk yang pertama tadi niat. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini sesuai dengan pengertian yang puasa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa puasa di situ adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu apa saja? Di situ saya sebutkan beberapa saja, seperti misalkan makan dan minum secara disengaja. Ya. Kemudian yang kedua, di situ ada jima atau berhubungan badan secara sengaja. Yang ketiga, di situ ada muntah atau sengaja muntah. Nah, dalam hukum ilmu fikih itu, kalau misalkan kita melakukannya dengan cara sengaja, maka otomatis kegiatan apapun atau ibadah apapun yang kita kerjakan pada waktu itu, maka secara otomatis menjadi batal. Itu kalau misalkan sengaja. Tapi kalau misalkan kita tidak disengaja, artinya tidak disengajanya itu lupa, atau misalkan nggak menyadari kalau hari itu puasa, tapi ya kok ya apa ya, misalkan sampai duhur gitu, nggak menyadari kalau dianya puasa sampai sudah makan, sudah minum, dan sebagainya, maka di situ ya memang tidak ada hukum untuk lupa, ya tidak ada hukum untuk lupa, maka puasanya tetap sah, tapi dianjurkan untuk mengulangi satu puasa lagi yang sekiranya tadi lupa. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kasus-kasus bagi perempuan ketika berpuasa. Jadi berpuasa itu karena memang ibadah yang sangat panjang dari mulai pagi sampai maghrib ya, sampai maghrib di situ, sampai maghrib. Jadi terkadang namanya manusia itu pasti ada lupa atau misalkan pasti ada rasa apa ya? Bahasanya itu sudah nggak sabar gitu biasanya. Jadi makanya di sini saya memberikan sebuah contoh atau beberapa kasus perempuan ketika berpuasa. Yang pertama itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, begini. Di situ, apabila suami istri bersetubuh di siang hari bulan Ramadan secara sengaja, ini lagi-lagi secara sengaja ya, maka puasanya menjadi batal. Puasa laki-lakinya, puasa perempuannya, di situ dua-duanya batal. Ya, puasa laki-lakinya dia batal, puasa perempuannya juga dia batal karena dia melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik suami istri atau tidak. Berarti tidak di sini wong suami istri aja batal, apalagi nggak suami istri gitu kan, apalagi nggak suami istri, dosanya bisa menjadi double-double gitu kan. Puasanya batal. Kemudian di samping puasanya batal, tidak hanya itu saja, dia juga harus membayar qadha puasa di hari lain. Jadi misalkan dia itu melakukan hubungan badan itu hari Senin. Jadi dia hari Senin aja misalkan Ibu ya, hari Senin aja. Maka dia harus mengganti atau mengqadha puasa di hari lain satu hari, yakni hari Senin itu, maksudnya satu hari yang telah ditinggalkan. Kemudian tidak hanya itu, pertama kan tadi puasanya batal. Kemudian yang kedua itu dia mengqadha puasa atau mengganti puasa di hari lain. Yang ketiga, dia juga harus membayar kafarah. Kafarah itu adalah denda yang diperuntukkan untuk orang yang meninggalkan puasa yang sudah diketahui hukum-hukumnya begitu. Nah, kafarah untuk orang yang seperti ini, maka yang pertama adalah membebaskan budak. Itu ya, membebaskan budak. Karena memang di zaman sekarang sudah tidak ada budak, sudah tidak ada yang harus dibebaskan, seperti itu kan. Maka jika tidak ada budak, maka harus 2 bulan berturut-turut untuk berpuasa. Itu Bu, Masya Allah kan ya. Jadi karena memang bersetubuh di siang harinya puasa, karena mungkin saking tidak kuat atau mungkin pas pada waktu itu pengantin baru gitu ya. Jadi di situ harus ada sanksi atau denda yang harus dia tunaikan. Di samping dia harus membayar puasanya di hari lain, dia juga harus membayar kafaroh. Nah, kafarohnya di sini 2 bulan. Kalau tadi membebaskan budak nggak ada, berarti di sini membayar puasa secara 2 bulan berturut-turut. Jadi nggak putus-putus secara 2 bulan. Kemudian jika tidak bisa, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin
dan 1 orang miskinnya itu 1 mud. Begitu Bu ya. Jadi itu adalah bisa memilih antara 3 tersebut. Ketika misalkan dia melaksanakan persetubuhan badan antara laki-laki dan perempuan pada saat berpuasa. Karena persetubuhan badan laki-laki dan perempuan ketika berpuasa itu tidak diperbolehkan, Bu. Jadi masuk dari bagian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian pasti menimbulkan pertanyaan, yang membayar kafaroh di sini yang laki-laki atau yang perempuan? Karena kan di situ sama-sama mungkin sama-sama sama-sama melakukan gitu Bu ya. Karena itu ada 2 komponen, laki-laki dan perempuan. Jadi yang membayar di sini laki-laki kah atau perempuan gitu. Nah, yang membayar di sini adalah khusus laki-laki, perempuannya tidak. Tapi perempuannya juga tetap berdosa dan kemudian wajib qadha puasa. Jadi untuk perempuannya itu puasanya pada hari itu batal. Kemudian dia juga ikut berdosa dan dia ikut membayar qadha puasa di hari lain. Itu kalau perempuannya. Tapi kalau laki-lakinya puasanya batal, kemudian membayar qadha puasa di hari lain, kemudian dia juga harus membayar kafaroh. Kafaroh sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kafarohnya itu bisa memilih antara misalkan membebaskan budak, tapi kalau itu sekarang sudah nggak ada, atau puasa dengan 2 bulan berturut-turut. Atau jika tidak, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. 1 orang itu 1 mud. Begitu Bu ya. Kemudian kasus bagi perempuan yang sedang berpuasa lagi, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ini yang sering banyak kita temui permasalahan-permasalahannya terkait dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Sekarang logikanya seperti ini, Bu. Kalau misalkan perempuan biasa saja, ketika tidak hamil dan ketika tidak menyusui, masih ada aja udur syar'i, baik misalkan ada sakit, atau misalkan tidak kuat untuk melaksanakan puasa, itu perempuan biasa saja, atau misalkan haid, nifas, itu kan termasuk udur yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Nah, bagaimana ketika ibu hamil? Ibu hamil itu kan kalau misalkan kita melihat secara fisik gitu kan, bahwa anaknya yang dalam perut ada udah berat gitu kan Bu. Apalagi kondisi ibunya itu bagaimana? Kondisi ibunya, kondisi anaknya yang dalam janin, kemudian dalam 1 hari itu dalam 1 hari itu misalkan tidak makan, tidak minum, apakah bisa membahayakan ibunya atau apakah bisa membahayakan anaknya? Itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Kemudian atau ibu menyusui. Ibu menyusui juga seperti itu. Ibu menyusui juga bisa dilihat dari 2 perspektif. Apakah bisa membahayakan ibunya? Misalkan ketika ibunya tidak makan dan tidak minum, bisa mempengaruhi kelancaran ASI ibu terhadap anaknya sampai nanti anaknya tidak bisa keluar ASI. Itu juga bisa menjadi sebuah masalah ya Bu ya. Atau misalkan anaknya jadi sakit kalau misalkan tidak minum ASI dari ibunya atau ibunya tidak kuat. Nah itu permasalahan berpuasa ketika ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, di sini ada dua term atau ada 2 kategori. Jika ibu hamil dan ibu menyusui mengkhawatirkan kesehatan ibunya, nah, atau kesehatan dirinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi mereka wajib qadha puasa sesuai dengan yang ditinggalkan. Jadi seperti ini, Bu. Karena tadi sudah saya sampaikan, apakah yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan itu anaknya, atau yang ditakutkan itu ibunya? Itu nanti ada pembahasan hukum tersendiri atau tanggung jawab atau taklif yang dibebankan terkait dengan puasanya tadi. Kalau misalkan yang ibu hamil dan ibu menyusui tersebut mengkhawatirkan kesehatan ibunya, yakni kesehatan dirinya, misalkan dalam hati seperti ini, ya udah saya nggak puasa saja, soalnya saya takut lemes kalau misalkan puasa, atau misalkan saya takut kalau misalkan saya puasa nanti saya malah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu misalkan ibu hamil sudah besar atau misalkan memang kondisinya memang lagi lemah, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan yang tadi yang sudah saya sampaikan, yakni dia harus mengqadha puasanya sesuai dengan yang ditinggalkan. Misalkan dalam 1 bulan full itu dia tidak kuat untuk berpuasa, maka di situ 30 hari yang sudah ditinggalkan karena dia tidak berpuasa, dia harus meninggalkan
dia harus mengqadha atau dia harus mengganti di lain hari ketika dia sudah mampu untuk berpuasa. Itu Bu ya. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, bagaimana ketika yang dikhawatirkan itu anaknya? Bagaimana yang ketika dikhawatirkan itu anaknya, yakni jabang bayinya, atau misalkan ibunya seperti ini. Saya nggak puasa aja, takutnya nanti anak saya kenapa-napa, atau misalkan takutnya anak saya takutnya malah sakit, atau misalkan malah kekurangan cairan atau kekurangan ASI kalau misalkan ibunya berpuasa seperti itu. Maka kalau konteksnya seperti itu, di samping dia harus mengqadha atau di samping dia harus mengganti puasanya di hari lain, maka dia juga harus membayar kafaroh. Dia harus membayar kafaroh juga 1 mud per hari. Yakni kalau misalkan 30 hari dia meninggalkan puasanya, maka dia harus mengganti 30 hari yang sudah ditinggalkan ketika puasa. Kemudian dia juga harus memberikan makan 1 mud per hari. 1 mudnya itu sekitar setengah kilo beras. Satu kali buka puasa untuk orang yang berbuka puasa. Seperti itu ya. Itu permasalahannya ketika ada perempuan ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, ketika mengkhawatirkan kesehatan ibunya, maka di situ boleh tidak berpuasa, tapi harus wajib mengqadha atau wajib mengganti puasanya di hari lain sesuai dengan hari yang sudah ditinggalkan, begitu. Tapi ketika yang dikhawatirkan itu anaknya, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa dengan catatan wajib mengqadha wajib mengqadha puasa, dan dia membayar kafarat 1 mud per hari sesuai dengan hari yang sudah ditinggalkan selama dia tidak berpuasa selama bulan Ramadan tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga, permasalahan perempuan yang ketika berpuasa, di sini ada perempuan istihadah. Ya, perempuan istihadah. Perempuan istihadah di minggu yang lalu sudah dibahas tentang pengertian istihadah, atau misalkan darah-darah istihadah itu seperti apa, sudah dibahas juga terkait dengan darah nifas, darah haid. Nah, di sini bagaimana dengan kondisi perempuan yang beristihadah yang sedang berpuasa? Nah, itu yang akan menjadi sebuah permasalahan ya, yang akan menjadi sebuah titik pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, ketika misalkan orang perempuan yang tidak istihadah, kemudian orang perempuan yang istihadah kemudian tidak dalam kondisi puasa, ketika dia melaksanakan sholat, maka dia harus wudhunya orang yang istihadah itu, dia harus setelah selesai masuk waktu sholat. Ya, gitu ya. Karena itu untuk meminimalisir, karena kalau misalkan orang yang istihadah itu pasti harus cepat-cepat atau harus cepat-cepat melaksanakan sholat. Takutnya nanti ada darah yang keluar yang nantinya akan membatalkan sholat orang tersebut, gitu ya. Nah, ketika orang yang tidak puasa kemudian melaksanakan sholat dan dia sedang istihadah, maka cara sholatnya adalah dengan memasukkan kapas atau dengan memasukkan kain yang sekiranya menghambat atau yang sekiranya menghindari keluarnya darah dari kemaluan tersebut, gitu ya. Itu. Jadi memang harus hati-hati ketika ada orang istihadah yang sedang melaksanakan sholat. Nah, bagaimana ketika orang istihadah kemudian orang tersebut mau sholat dan dalam keadaan orang tersebut berpuasa? Nah, salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu sesuatu secara sengaja ke dalam lubang tubuh manusia. Nah, lubangnya itu ada berbagai macam. Ada yang al-jawful munfatih, kan dalam bahasa kitabnya itu lubang tubuh itu disebutkan dengan kata-kata al-jawf, ya, al-jawf atau lubang yang terbuka, lubang tubuh dalam manusia. Nah, al-jawf sendiri itu dibagi menjadi 2. Al-jawful munfatih artinya lubang yang memang sudah terbuka dari sananya, begitu, atau misalkan memang sudah ada lubangnya, begitu kan. Nah, ada yang disebut dengan al-jawf ghairu munfatih, yakni lubang yang memang aslinya itu tidak terbuka, gitu kan. Kemudian yang al-jawful munfatih di situ ada yang pertama adalah mulut. Nah, mulut pun
ketika misalkan dimasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu juga ada batasnya, ada batasannya. Batasannya ketika tidak sampai masuk ke dalam perasa atau ketika tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, maka itu tidak sampai batas mulut. Maksudnya tidak sampai membatalkan puasa. Begitu. Itu yang pertama mulut. Yang kedua hidung. Hidung juga ada batasannya. Hidung batasannya sampai sini. Ya, sampai sini. Kan di sini kan nanti langsung masuk ke tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah telinga. Ini telinga yang bisa terlihat dari luar, ya, terlihat dari luar. Ketika sudah bisa masuk ke dalam, berarti itu sudah bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keempat dan kelima adalah kubul dan dubur. Jadi otomatis ketika ada orang yang sedang berpuasa, kemudian dia memasukkan ke kubul atau memasukkan ke dubur secara sengaja, otomatis dia telah otomatis aktivitasnya tersebut telah membatalkan puasa, gitu ya. Nah, batasannya kubul dan dubur perempuan yang bisa membatalkan puasa itu seperti apa? Ketika misalkan memang perempuan itu sangat signifikan ya pembahasannya ya. Batasannya itu kubul dan duburnya itu ketika perempuan sedang jongkok. Nah, itu yang wajib dibasuh atau yang bisa dibasuh, itulah bagian luar dari dubul dan kuburnya. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah yang tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian dalam kubul dan duburnya perempuan. Itu yang nanti akan kita bahas di sini. Itu ya. Jadi ada beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa di sini. Di antaranya bisa memasukkan segala sesuatu dalam tubuh, bisa melalui mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Nah, di sini bagaimana dengan perempuan istihadah? Perempuan istihadah dalam kondisi istihadah, maka tetap wajib puasa. Ya, Bu ya, tetap wajib sholat dan tetap wajib puasa. Karena perempuan istihadah itu dihukumi sebagaimana perempuan seperti biasanya. Hanya saja dia mengeluarkan darah dari kemaluannya. Bukan darah haid dan bukan darah nifas, itu Bu. Karena mengapa dia masih diwajibkan dengan sholat, masih diwajibkan dengan puasa? Karena dia dihukumi perempuan taklif, yakni dibebankan sebagaimana beban dari agama, tugas agama begitu. Hanya saja cara bersucinya orang istihadah dengan tidak itu berbeda. Yakni perempuan istihadah ketika berwudu wajib setelah masuk sholat. Nah, 1 kali wudu digunakan untuk 1 kali sholat. Itu ya, untuk perempuan istihadah. Kemudian, jika tidak dalam kondisi berpuasa, maka cara bersucinya dengan membersihkan vagina dan menyumbat sampai masuk ke dalam. Ini supaya untuk meminimalisir darah yang keluar dari vagina perempuan. Itu ya. Kalau misalkan tidak dalam kondisi puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika misalkan kita dalam kondisi berpuasa? Sedangkan salah satu dari hal yang membatalkan puasa adalah dengan cara memasukkan segala sesuatu atau barang atau kapas atau apapun ke dalam kubul dan dubur perempuan yang bagian dalam, gitu ya. Terus, nah, bagaimana ketika berpuasa? Maka cara bersucinya orang istihadah dalam keadaan berpuasa adalah dengan membersihkan area vagina, kemudian disumbat dengan kain atau kapas bagian luarnya saja. Ini salah satu metodenya, maksudnya salah satu cara untuk meminimalisir adalah dengan dipertebal atau diperketat celana yang dipakai atau daleman yang dipakai perempuan tersebut, supaya menghindari adanya darah yang keluar dari vagina perempuan. Yang terpenting itu, tanggung jawab dari kita sudah mencoba untuk menghambat darah itu keluar. Kalaupun misalkan masih keluar, berarti itu bukan bagian dari kita, gitu kan ya. Nah, kemudian salah satu cara lagi untuk perempuan yang istihadah tidak sampai masuk ke dalam vagina, karena jika sampai masuk ke dalam lubang kubul atau lubang dubur, maka di sini masuk perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan masuknya itu terlalu dalam, maka di situ akan membatalkan puasa. Nah, ketika orang yang berpuasa atau ketika orang yang istihadah berpuasa, maka cara menyucikannya atau cara membersihkannya itu bagian luar, kemudian dikasih kain ataupun kapas, ditaruh di bagian luar tidak sampai dimasukkan ke dalam bagian dalam. Nah, salah satu metode atau cara untuk meminimalisir adalah dengan dipertebal atau diketat
celananya supaya tidak tembus nanti darahnya ketika kita melaksanakan sholat. Mungkin ini pengantar yang bisa saya sampaikan perihal puasa bagi perempuan. Mungkin dari usada-usada atau dari ibu-ibu sekalian ada yang mau didiskusikan, silakan monggo. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan langsung membuka mikrofonnya. Silakan. Silakan, ustadzah-ustadzah sekalian atau misalkan ibu-ibu yang ingin mendiskusikan perihal terkait dengan puasa bagi perempuan atau terkait dengan puasa perempuan. Atau mungkin saya tambahkan di sini tadi yang terkait dengan kasus yang perihal suami istri yang bersetubuh di siang hari itu, maksudnya siang hari itu waktunya sama seperti qabla tulu'il fajr atau misalkan sebelum adzan subuh sampai dengan batasannya itu sampai dengan malam hari, mohon maaf, batasannya itu sampai dengan adzan maghrib. Jadi meskipun tertulisnya siang hari di situ, tapi konteks siang harinya itu kita sesuaikan dengan awal sampai akhirnya kita melaksanakan puasa, begitu ya. Kemudian tadi kan ada syarat dia sengaja melakukannya. Nah, sengaja itu ada kalau misalkan kita membahas lafaz sengaja atau amdan dalam bahasa Arab itu ada 3 kategori atau ada 3 klasifikasi terkait dengan amdan atau sengaja dalam ilmu fikih itu. Nah, yang pertama, sengaja itu kenapa? Sengaja itu memang dia memaksa dia itu memaksa memang dengan secara kondisi yang sadar, dia memaksa untuk melakukan hubungan tersebut. Begitu, itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian, mohon maaf, maksudnya dengan tidak sengaja yang saya sampaikan tadi, tidak sengaja. Tidak sengaja, itu maksudnya yang pertama adalah ketika dia itu dipaksa. Misalkan dia dipaksa, mohon maaf, ketika misalkan dipaksa untuk diperkosa dan sebagainya, nah itu dia tidak punya kewajiban di situ karena dia posisinya itu dia tidak sengaja dan dia dipaksa. Kemudian tidak disengaja. Yang kedua adalah di situ dia yang kedua adalah lupa. Nah, lupa itu juga masuk bagian dari tidak disengaja. Tapi kalau misalkan lupa jangan sampai terlalu misalkan nih sudah ingat dari lupanya, kemudian dia tidak beranjak atau dia tidak menyegerakan untuk berniat, kemudian menyegerakan untuk untuk membaharui niat, maka itu malah tidak boleh. Jadi kalau misalkan sudah ingat berarti ternyata saya sekarang puasa, berarti langsung untuk beranjak ke selanjutnya, beranjak ke maksudnya ke puasanya. Kemudian yang ketiga yang tidak disengaja itu adalah bodoh. Maksudnya bodoh itu apa? Jadi orang bodoh itu tidak dibebankan hukum taklif dalam agama, atau orang bodoh itu tidak dibebankan hukum yang berlaku atau hukum yang sudah dirintis di dalam agama itu. Artinya orang bodoh itu dia tidak tahu kalau misalkan yang dia kerjakan itu salah, ya. Dia tidak tahu kalau misal konteksnya tadi berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Nah, itu. Maka dia di situ tidak dihukumi. Dia tidak dihukumi adanya hukum taklif tersebut. Nah, bagaimana ketika misalkan bodohnya itu karena baru masuk Islam? Baru masuk Islam, jadi pengetahuan agamanya itu sangat minim, jadi dia tidak mengetahui
kemudian dia tidak tahu menahu terkait adanya hukum agama Islam yang seperti itu, maka itu memang tidak disengaja itu. Memang bodohnya memang dari awal memang dia tidak mengetahui gitu. Atau memang bodohnya dia itu karena memang dia tidak mengetahui ilmu agama dan dia tidak ada narasumber atau dia tidak ada guru atau tidak ada ulama di desanya yang bisa menjelaskan permasalahan yang terkait dengan persoalan yang dia hadapi. Maka dia nggak bisa tuh misalkan dia nggak bisa mendiskusikan permasalahanku ini, saya diskusikan kemana nih, sedangkan saya nggak tahu. Nah itu dia tidak dibebankan juga. Nah beda lagi kalau misalkan bodohnya itu seperti ini. Misalkan ada apa sih namanya, ada santri atau misalkan ada orang yang sudah mondok bertahun-tahun. Kemudian dia juga sudah mengenal ilmu agama, kemudian dia juga sudah melalap beberapa kitab-kitab fikih atau misalkan apa namanya, pokoknya dia sudah mengetahui lah dasar-dasar agama. Tapi dia tidak tahu kalau misalkan permasalahan yang seperti itu membatalkan puasa, maka itu tidak termasuk ya, tidak termasuk dengan kategori yang tidak disengaja di sini. Itu salahnya dia. Kenapa ketika dia mondok atau ketika dia misalkan mempelajari ilmu agama tidak ditanyakan ke gurunya, begitu. Silakan mungkin dari ibu-ibu sekalian, ustadzah-ustadzah sekalian, ada yang mau disampaikan, silakan. Ustazah, punten saya mau tanya. Ya. Maksudnya ini melewati tema atau yang disampaikan sama Ustazah tadi. Semisal kita sedang melakukan wudhu nih, kita nggak sengaja gitu, posisinya kita lagi dalam keadaan ngobrol. Terus tanpa kita sadari, ini lagi bulan puasa nih, lagi Ramadan, terus tiba-tiba ketelan gitu Ustazah. Terus satu hal lagi, kita di dalam keadaan ketelan itu kita langsung muntahin gitu Ustazah. Nah, apakah puasa kita tersebut terhitung batal atau memang itu tidak sengaja Ustazah? Syukran. Jazakumullah khair Ustazah Fairuz Ramadanti. Ustazah Fairuz di mana posisinya? Di Tangerang Ustazah. Oh, di Tangerang. Alhamdulillah baik. Nah, jadi begini Ustazah Fairuz, Bu Fairuz. Dalam hukum ilmu fikih atau dalam hukum agama, kalau misalkan kita melakukannya dengan tidak sengaja, maka tidak ada hukum yang dibebankan di dalamnya. Termasuk kalau misalkan kita, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Fairuz, misalkan kita berwudu, kemudian kita berwudunya ternyata ketelan, gitu kan? Nggak sengaja itu Bu, nggak sengaja, gitu kan? Berarti ketika kondisinya kita tadi tidak sengaja, maka tidak ada hukum. Dan ketika kita sudah sadar, kita keluarkan, nggak apa-apa. Justru yang itu, ketika kita sudah menyadari bahwa kita sudah puasa, maka kita harus mengeluarkan. Itu Bu. Jangan sampai, nah ini yang biasanya sering apa Bu? Sering apa ya? Sering keenakan gitu Bu ya. Kalau misalkan kita tahu bahwa kita tidak sengaja, tapi ternyata kita sudah ingat di tengah-tengah misalkan wudhu kita sudah ingat. Nah ternyata kemudian ketika ingat, wah nggak apa-apa lah, lumayan tadi seger soalnya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu baru tidak boleh, Bu ya. Ketika kita misalkan sudah melakukan atau sudah teringat dengan kesadaran kita bahwa tadi kita sudah berpuasa atau kita sudah melaksanakan puasa, berarti kita langsung beranjak untuk mengakhiri ketidaksadaran atau mengakhiri untuk lupa yang tadi tidak berpuasa. Begitu Bu Fairuz ya. Jadi puasanya tidak batal. Yang pasti puasanya tidak batal. Kemudian setelah kita sadar, kita muntahkan. Kalau misalkan masih ada Bu ya, kalau misalkan sudah ketelan, ya nggak apa-apa Bu. Kalau misalkan sudah ketelan kan sudah dalam perut gitu Bu, nggak apa-apa. Gitu Bu Fairuz ya. Ada lagi Bu Fairuz, silakan. Semisal kita seorang wanita kan kadang suka lalai ya Ustazah. Iya. Atau mungkin Ikhwan juga pun pernah seperti itu. Kita nggak sengaja nih atau kayak melalaikan perintah buat puasa, kayak sibuk kerja lah alasannya, terus pekerjaan berat kayak kontraktor dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu masih bisa kita lakukan gitu sebagai umat Islam untuk berpuasa. Nah kita lalai, terus akhirnya kita nggak mau ngebayar nih Ustazah, misalkan 15 hari atau mungkin selama 1 bulan pun kita nggak mau puasa gitu, terus kita nggak mau bayar. Kita baru niat untuk bayarnya 2-5 tahun ke depan. Nah, seperti itu apakah jatuhnya sudah kafir ya Ustazah? Syukran Ustazah. Oh ya.
Terima kasih Ustazah Fairuz. Jadi kalau misalkan kita menghukumi kafir dan sebagainya itu seakan-akan kita benar sendiri ya Bu ya. Kalau kita menghukumi dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir ya. Jadi Islam tuh yang moderat aja Bu, yang bisa menerima dari segala segala pendapat atau segala aspirasi orang. Jadi begini Bu, ada permasalahan dalam ilmu fikih itu seperti ini. Misalkan ada orang meninggal, orang tersebut masih mempunyai hutang puasa, ya Bu ya. Ada orang meninggal, orang tersebut masih mempunyai hutang puasa selama Ramadan yang belum dia kerjakan, keburu dia meninggal, misalkan seperti itu Bu ya. Kemudian dia tidak ada waktu untuk membayar atau mengkodok puasanya di hari-hari setelahnya karena memang dia udurnya itu sakit atau misalkan safar atau misalkan dia memang nggak bisa gitu Bu, keputus terus dengan udur-udur syar'i yang memang itu wajib udurnya gitu Bu, dan dia tidak sempat membayar, maka hukumnya dia tidak bersyukur. Maksudnya hukumnya dia tidak berdosa dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti puasa yang belum dikerjakan. Itu ketika orangnya sudah meninggal Bu ya. Karena kan kalau orang meninggal kita menggantinya gimana? Itu Bu ya. Nah, tapi itu Bu, jadi tidak ada udzur untuk tidak ada kewajiban untuk membayar puasa yang sudah ditinggalkan oleh mayit begitu. Tapi kalau misalkan walinya berniat, wali itu bisa mungkin dari keluarga, dari anak, atau dari saudara, dan sebagainya, berniat untuk mengeluarkan harta, atau berniat untuk menyedekahkan dengan niat mengganti puasa saudaranya atau orang tuanya yang sudah meninggal, yang belum sempat dikerjakan, maka di situ yang perlu diganti adalah 1 hari yang belum dikerjakan itu adalah 1 mud. Begitu Bu ya. Bahkan Imam Syafi'i juga bisa menambahkan bahwa puasanya yang seperti itu bisa diwakilkan atau bisa diganti puasanya dengan puasa ganti atau puasa badal oleh pihak keluarganya. Itu misalkan konteksnya kalau misalkan meninggal Bu ya. Nah, sekarang konteksnya begini. Kalau misalkan saya masih punya hutang puasa, kemudian memang kesalahan dari saya ini gitu Bu, misalkan kesalahan dari saya mengulur-ngulur terus Bu, gitu, mengulur-ngulur terus sampai nggak bisa membayar puasanya sampai masuk ke Ramadan berikutnya Bu, atau Ramadan sampai sudah Ramadan lagi nih, wah ini gimana nih, misalkan sedangkan waktu buat saya untuk membayar puasanya itu sudah tidak cukup lagi, maka di sini orang tersebut harus membayar fidyah Bu. Fidyahnya sesuai dengan puasa yang ditinggalkan dia, misalkan 30 hari berarti 30 fidyah, atau 1 hari itu 1 mud untuk bayar fidyahnya. Begitu Bu. Tergantung alasannya Bu siapa tadi? Bu Fairuz, tergantung alasannya. Tapi kalau misalkan alasannya memang dia urgen dan tidak bisa, seperti sakit yang tidak bisa, maka nanti keluarganya dan sahibul wilayah atau sahibul baitnya itu bertanggung jawab untuk mengganti puasa dari orang tersebut kalau misalkan meninggal. Tapi kalau misalkan dia memang kesengaja nih Bu, ya udahlah nanti dulu keburu haid lagi atau keburu ada jadwal lagi atau ada apa, itu berarti kesalahan pribadi dari orangnya Ibu yang tidak menyegerakan untuk membayar puasa. Begitu Bu Fairuz ya, bisa difahami Bu? Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Coba saya buka kolom chat. Ini dari Bu Alifah Iva. Saudara, saya mau bertanya, jika ada wanita yang lalai sengaja yang tidak mau mengganti puasa Ramadannya, tapi suatu saat dia tiba-tiba punya kemauan mau mengganti setelah 2 atau 3 tahun kemudian, hitungan menggantinya jadi bagaimana dan apa yang wajib dia lakukan selain mengganti puasanya? Ini sudah saya sampaikan Bu ya, yang tadi sudah saya sampaikan, lalai sengaja. Nah, itu kita perlu deskripsikan terlebih dahulu. Sudah lalai, disengaja pula gitu, Bu. Kalau misalkan dalam hukum fikih tidak disengaja, itu tidak masuk hukum. Tapi kalau sengaja, maka dibebankan hukum di dalamnya. Itu Bu ya, yang lalai sengaja. Kemudian dia tidak mau mengganti puasa Ramadannya. Nah, itu sudah termasuk, maksudnya dia sudah berdosa juga Bu, sudah lalai sengaja, dia tidak mau mengganti puasa Ramadannya. Tapi suatu saat, ini sepertinya konteksnya
belum terbuka hidayah begitu Bu ya. Jadi di sini ada wanita yang lalai sengaja kemudian tidak mau mengganti puasa Ramadannya. Tapi suatu saat dia tiba-tiba punya kemauan mau mengganti setelah 2 atau 3 tahun kemudian. Hitungan menggantinya jadi bagaimana dan apa yang wajib dia lakukan selain mengganti puasanya tadi. Nah, misalkan yang ditinggalkan itu 1 bulan full atau bagaimana Bu Alifah? Misalnya yang ditinggalkan itu seminggu saja. Misalkan 1 minggu ya, misalkan 1 minggu dia masih punya kodok atau puasa yang hutang masih punya 10 hari, masih punya 7 hari begitu Bu ya. Dia lalai gitu kan, dan dia sengaja lalainya. Kemudian dia tidak mau mengganti. Berarti itu pertama dia sudah dibebankan dengan hukum dosa tadi Bu ya. Karena sebenarnya kalau orang yang sengaja, maka dia tuh sebenarnya sudah tahu hukumnya, tapi dia tidak mau saja untuk menjalankan begitu Bu. Itu. Kemudian tiba-tiba hidayah itu datang sekitar 2-3 tahun kemudian, begitu Bu. Nah, sekitar 2-3 tahun kemudian itu selama Ramadannya lagi itu dia tidak punya hutang apa gimana Ibu? Kalau masih punya hutang gimana Ustazah? Ya, maksudnya 2-3 tahun itu kan berarti 2-3 tahun setelahnya gitu Bu. Nah, setiap tahunnya itu punya hutang puasa nggak Ustazah? Ya Bu Alifah. Kalau kemungkinan dia belum tidak punya hutang gitu ya. Jadi cuma hitungan 7 hari yang tadi yang disebutkan di awal begitu ya. Kalau misalnya seperti itu gimana Ustazah? Nah, kalau misalkan seperti itu, yang pertama tadi dia kebeban dosa itu Bu, pastinya ya, itu dosa itu ditanggung dengan sendiri gitu Bu. Kemudian kalau misalkan penebusannya, ya tadi di samping dia mengkodok 7 hari puasanya, 7 hari puasa yang sudah ditinggalkan di 2 atau 3 tahun yang lalu, tidak menjadi double puasa itu enggak Bu. Cuma dia harus membayar juga satu mud untuk 1 hari puasanya begitu Bu. Itu tambahannya, kafarohnya atau dendanya. Seperti itu Bu. Jadi ini mumpung masih bulan apa ini? Bulan Rabiul Akhir ini Bu. Apa sudah masuk bulan Maulid ya? Sudah mulai mau masuk Rajab ini Bu ya. Jadi ini saya sampaikan kembali bagi yang masih mempunyai hutang puasa, mumpung masih ada waktu sekitar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan untuk melaksanakan puasa. Yang masih punya hutang disegerakan hutangnya, apalagi kita posisinya sudah taklif atau sudah balik, sudah Islam, sudah berakal, sudah mampu begitu Bu ya, sudah mampu untuk melaksanakan puasa, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan puasa. Begitu Bu ya. Ini kecuali udzur-udzur syar'i yang sudah tadi Kak Iha sampaikan ya, sudah saya sampaikan. Udzur-udzur syar'inya seperti misalkan sakit yang memang tidak bisa untuk melaksanakan puasa, atau misalkan nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita yang memang sudah tua, tidak bisa, yang memang sudah sepuh dan tidak bisa melaksanakan puasa, maka tidak diwajibkan di situ. Itu masuk bagian dari mampu melaksanakan untuk puasa. Ketika dia tidak mampu, maka tidak diwajibkan. Tapi mampu atau tidaknya itu juga harus diukur ya Bu ya. Ketika misalkan nenek atau kakek kita sudah tua, tapi dia masih sanggup dan masih, ya nggak apa-apa, saya mau puasa aja. Misalkan seperti itu ya. Maka dia masih bisa atau masih mampu. Mampu atau tidak mampunya pun tidak dibuat-buat ya. Jangan sampai, ya udahlah saya kan juga ada rukhsah atau ada apa namanya, ada istirahat untuk tidak berpuasa karena saya sudah tua. Tapi kalau dia masih mampu, berarti masih ada tanggungan, Bu. Beda lagi kalau misalkan dia sudah tidak mampu karena memang sudah sangat sepuh, orang tua kita misalkan, atau misalkan sakit yang memang tidak bisa untuk melaksanakan puasa, maka di situ hukum adanya syarat wajib puasa di situ gugur salah satunya, yakni tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Begitu. Ada lagi Ibu, silakan. Silakan Ibu, kalau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Bagaimana Ibu? Sudah nggak ada yang didiskusikan apa gimana Ibu? Silakan. Oke, kalau mau ada. Saya tambah yang tadi ya.
Oh iya Ibu, silakan. Kalau misalnya orang itu mendapatkan hidayahnya itu 10 tahun kemudian gitu ya, dari dia wajib gitu, sehingga dia utang terus gitu, dia harus bayar semua? Ya. Iya Ibu. Ya, karena dia termasuk bagian dari Islam tadi Bu, yang sudah mempunyai kewajiban Islam, baligh, berakal itu Bu, yang sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Begitu Ibu. Jadi tetap ada beban atau tetap ada tanggung jawab kita terhadap Allah gitu Bu. Hablum minallahnya seperti itu. Gitu Bu. Makasih. Sama-sama Ibu. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, semoga diskusi kita pada sore hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat ibu-ibu sekalian dan khususnya juga buat saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipelajari, kemudian bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait puasa. Karena nanti ini puasa ini kan banyak godaannya itu Bu, macam-macam lah. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, ini mumpung masih belum masuk bulan Rajab dan yang masih punya hutang puasa, maka kita segerakan untuk nyaur kita mengganti puasa supaya ketika Ramadan sudah datang, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa kembali. Begitu Bu ya. Mari kita tutup dengan doa. Baik, sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya, atas kesempatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ibu. Akhir ke Ibu ya. Bagus itunya kajiannya.